Billahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib menjelang isya, kajian rutin kita setiap Senin malam yang kami hormati dan kami muliakan, kami banggakan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati hari lahirnya. Semoga dengan memperingati hari lahir beliau menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tentu memperbanyak baca selawat serta mengikuti atau mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga jemaah juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat fisik, sehat jasmani, tidak kekurangan apapun. Kalaupun ada yang kurang, semoga Allah cukupkan, Allah lancarkan, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Maulid, dan bulan-bulan berikutnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Di kajian fikih muamalah kali ini, insyaallah tema kita tentang ariyah, ya. Ariyah. Apa itu ariyah? Ariyah itu diambil dari kata ara, ya, yang dikenal dengan istilah meminjamkan barang, atau kalau orang yang butuh barang disebut dengan musta'ir, isti'arah. Di ariyah itu lebih kepada penekanan terhadap benda. Kalau ada kita punya tangga, kawan atau tangga sebelah pinjam pinjam tangga kita untuk manjat pohon, maka dalam muamalahnya itu ada fikihnya. Ada fikih muamalahnya, namanya fikihnya ariyah. Jadi akadnya akad ariyah, akad pinjam. Kadang kan sebagian kita pinjam tapi sebenarnya ngutang, nah, itu udah beda. Ini kan, pinjam dulu lah saya duit, saya 10.000, pinjam duit 10.000 gitu kan. Tujuan pinjamnya bisa dua, bisa untuk hias saja, untuk apa namanya, ya untuk sekedar bekal saja, padahal duit itu nggak dipakai, berarti kan harus dikembalikan lagi kan. Nah, berarti ini duit tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan jadinya utang, ya harus beda kan. Pinjam duit lah 10.000 dulu, untuk apa? Untuk hias saja, untuk hias kantong saja, ya. Lagi kosong sama sekali, nggak ada duit ini. Tolong kasih pinjam dulu lah 10. Kalau antum belanjakan 10 itu, antum impakkan, itu minjam atau ngutang ini? Ngutang. Nah itu bahasanya gitulah. Nah kalau yang namanya ariyah itu, jadi benda itu masih milik orang, tapi kita hanya mengambil manfaat dari benda itu. Itu namanya ariyah. Jadi kalau ada orang punya tangga, kita butuh tangga dia untuk manjat pohon, itu kan kita hanya mengambil manfaat tangga saja, tapi tangga itu tetap milik orang. Nah, itu disebut dengan ariyah. Jadi ariyah itu adalah, kata ulama Malikiyah, tamlikul manfaati bighairi iwadin, memiliki manfaat suatu benda tanpa menggantikan, tanpa harus ada
bayar. Jadi kalau kita pinjam tangga orang, terus atas nama pinjam, maka kita disebut dengan apa namanya? Al-musta'ir namanya, orang yang meminta pinjam. Orang yang meminjamkan disebut dengan al-mu'ir. Nah, terus kata yang al-mu'ir silakan pakai. Tapi jangan lupa nanti 10.000 ya. Nah, itu namanya apa? Jadinya apa jatuhnya? Sewa. Nah, itu harus dibedakan jemaah. Kadang kita dalam bermuamalah itu sudah kacau. Sewa maksudnya pinjam. Pinjam jadinya sewa. Pinjam kok jadinya ngutang. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kalau yang namanya pinjam, bendanya itu milik orang itu, si yang pemilik, kita hanya memanfaatkan. Nah, yang memanfaatkan ini sifatnya gratis, majanan, free, nggak boleh diambil upah, nggak boleh diminta presentasi segala macam. Kalau nanti dia ngasih setelah itu, setelah minjam, ya terserah saja. Ini saya terima kasih sekali sudah pinjamin saya tangga ini. Nih, ada mangga 2 budir. Nah, kasih. Itu ya terserah saja. Ihsan bil ihsan kan. Tapi kalau nanti dibilang, silakan panggil tangga saya ya. Tapi jangan kasihlah ya, jangan lupa 2 mangga, 3 mangga jadilah. Itu jadinya apa? Sewa. Sering nggak terjadi seperti itu? Sering. Nah, akad seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akadnya sebenarnya ariyah. Jadi nggak boleh dijadikan akad sewa menyewa, akad utang piutang nggak boleh. Nah, jadi apa dalilnya akad ariyah ini menjadi sebagai akad wajibkah atau akad mustahabkah yang dianjurkan atau akad haram? Akad ariyah ini adalah akad bisa 2. Hukumnya bisa wajib, hukumnya bisa mustahab. Kalau wajib itu kalau kita pakai dasarnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un surah keberapa itu surah Al-Ma'un? 102 ya. Al-Ma'un. Tahu surah Al-Ma'un kan? Sampai 7 ayat saja pendek. Ujungnya aja nama surahnya diambil di ayat yang terakhir, Al-Ma'un. Apa artinya Al-Ma'un itu? Tahu tapi nggak tahu artinya. Tahu? Hah? Apa namanya? Air. Itu Al-Ma'. Ini Ma'un, ain. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat, yang dia sholatnya lalai, suka di akhir ya. Tapi kalau sholat di akhir karena bukan lalai nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau melalai-lalaikan itu dosa ya, disengajakan. Kemudian apa yang kedua? Orang yang ria. Nah yang terakhir apa? Yang celaka itu apa? Orang yang punya barang al-ma'un tak mau kasih pinjam. Nah, itu jadi apa namanya? Pelit, al-ma'un. Jadi al-ma'un itu kata Ibnu Abbas itu adalah al-awariyah, benda-benda yang bisa dipinjamkan. Periuk kah, kuali kah, tangga tadi kah. Jadi kalau ada orang butuh, tangga sebelah ingin pinjam periuk, nak masak itu nggak mau ngasih, itu kena apa namanya? Kena wailun, celaka. Tak boleh. Maka kalau kita pakai ayat ini, hukumnya apa? Wajib jadinya. Kita bertetanggaan gitu kan? Tetangga sebelah ingin masak gulai, periuknya atau kualinya kecil, pengen dia masak besar. Kita punya kuali besar, kita tak pinjamkan, dosa atau tidak? Dosa kalau pakai ayat ini loh. Kalau pakai ayat ini. Kenapa? Yamna'unal ma'un.
Itu hukumnya wajib. Kalau kita pakai ayat ini. Kalau kita pakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya sunnah. Rasulullah itu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sufyan bin Umayyah. Jadi Sufyan bin Umayyah itu pernah dipinjam oleh Rasulullah adra'an. Adra'an itu artinya baju besi. Maka kata Sufyan bin Umayyah, "Aghasban hadza ya Muhammad." Ini engkau meminjam ini sifatnya terus-meneruskah atau bagaimana? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya 'ariyatun madmumah. Ini sifatnya adalah ariyah. Ariyah itu artinya apa tadi? Pinjam yang mengambil manfaat, ya. Dan bendanya pasti akan dikembalikan. Ini bukan terus-menerus, tapi pinjam sifatnya ariyah, dipakai dan dikembalikan lagi. Karena kalau terus-menerus artinya utang nanti. Nah, gitu kan? Itu artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya meminta, berarti ini hukumnya sunnah. Nah, kalau kita kombinasi kedua tadi, ini ayat sama hadis, ya, ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya ariyah itu hukumnya wajib kalau orang sedang butuh. Kita ada, itu hukumnya diwajib. Gitu kan? Tapi kalau sifatnya ya, tergantung kepada orangnya, itu sunnah yang ingin meminjamkan, gitu kan? Ya terserah saja kalau dia ingin meminjamkan, kan itu kan hukumnya sunnah. Tapi ketika butuh orang kita ada, maka itu akan menjadi apa? Al-ma'un tadi, yamna'unal. Nah, ini sangat harus hati-hati. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ariyah itu sifatnya benda yang bisa diambil manfaat oleh yang meminta. Nah, kalau dia sifatnya benda tersebut diminta, itu berarti bukan ariyah lagi dia, tapi hibah. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau hibah itu bendanya langsung. Tapi kalau ariyah tadi apa? Manfaatnya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi motor, kalau tadi tangga ya, ini motor. Jadi motor itu pinjam, sewa, ariyah kah atau utang piutang? Bisa. Minyak pakai kan? Ah, jadi apa aja? Itu bagaimana jadinya? Sama seperti HP juga, pinjam HP gitu kan, tapi pakai pulsa juga kan? Kan biasanya kita begitu, pinjam HP-nya, ini HP dipinjam atau pakai pulsanya? Dua-duanya kan? Nah, jadi akadnya gimana itu? Tergantung. Nah, jadi sebenarnya kita itu karena apa? Karena sudah menganggap ini normal saja. Jadi kita pakai satu kali saja. Ini sudah akadnya ariyah saja. Kan begitu kan? Sebenarnya kan akadnya harus dua. Pertama kita pinjam HP atau pinjam motor tadi. Berarti kan kita mengambil azas manfaat saja. Motor kita pakai kan begitu kan? Pemakaian saja kan gitu kan? Nah ternyata motor itu atau HP tersebut ada bensin, ada pulsa. Harusnya bagaimana? Harusnya kan akadnya dua jadinya. Pertama ariyah tadi, yang kedua akadnya minta bensin, sama minta pulsa, kan begitu kan? Jadi saya ariyah dulu, sigotnya apa tadi? Ariyah, pinjamkan saya handphonemu, begitu kan? Setelah itu apa? Sudah diambil, terus minta lagi sama dia, minta pulsa, itu harusnya begitu tuh. Tapi kita kan langsung saja kan, pinjam handphone, pinjam motor, jadi satu kan? Baru begitu harusnya. Jadi kalau ingin kita berhati-hati, itu harus begitu.
pinjam handphonemu, ya ini, ada nggak pulsanya? Nah, ya kan? Ada. Berarti sekalian kan? Dah pakai langsung. Nah, kan begitu kan? Nah, kalau pulsa yang kita pakai atau bensin yang kita pakai itu hutangkah, sewakah, atau minta? Hah? Minta. Tidak boleh kita bilang pakai. Kalau pakai jadinya apa? Ganti. Jadi akad ini memang harus jelas, tegas. Namun, ini kan ada namunnya ini. Karena urfi kita, uruf itu kan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya memang maksudnya ke sana, tapi sudah disimbolkan dengan pakai saja, pinjam saja. Toh ternyata setelah dipakai nanti ihsan kan, nih sedikit uang bensin, gitu kan? Biasanya gitu. Biasanya harusnya begitu kan, kalau ihsan. Tapi kan karena kita dasarnya pelit juga ya sudah gitu kan. Nah, sudahlah, ngapain dikasih, orang pun sudah mau kok ngasih pinjam gitu kan. Tapi kalau kalau kita punya handphone ini kan satu perkataannya satu. Bang, aku punya handphone, kamu mau handphone. Satu perkataan aja. Nah, ya kan begitu kan? Satu perkataan saja kan? Pinjam handphonemu, aku nak nelpon. Ya, kan maksud kita sebenarnya adalah pakai pulsa kan? Tapi handphonenya yang harus kita pinjam itu yang mana sebenarnya? Handphonenya atau pulsanya? Jadi ngomongnya itu pakai, itu satu kan? Nah, itu. Itulah tadi karena uruf itu. Tapi kan kita tahunya sudah ngaji. Kalau sebelum mengaji kan nggak tahu kita. Kalau bahwasanya HP itu adalah benda. Kita hanya memanfaatkan HP-nya, bukan pulsanya. Kan begitu? Yang paling sekali mancis. Mancis ya contoh. Itu bagaimana tuh Pak? Mau pinjam? Itu kan? Kan Pakai cash ya kan? Gitu. Ya begitulah ceritanya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin detailkan, itu akadnya memang harus jelas tadi. Satu, pinjam benda, yang kedua apa? Minta gasnya. Itu sebenarnya kalau mau jujur begitu. Cuma ribet kan? Ribet enggak? Apalagi kalau orang yang nggak ngaji, nggak paham, nah gitu. Ribet kali mau urusan ini. Pinjam mancisnya sudah dikasih kan? Saya minta gasnya ya. Ribet. Ribet atau tidak? Ribet. Nah itu tadi. Karena niat kita al-a'malu bin niat tadi, ya sudah kita maksudnya apa tadi? Satu paket. Itu sebenarnya. Itu urfi, itu uruf, itu dimaklumi. Jadi suatu peristiwa, satu kegiatan, aktivitas yang kalau umpamanya itu di luar yang sudah dimaklumi, itu nggak ada masalah. Sama seperti yang kita ceritakan kemarin tuh kan, kita pinjam duit orang 1 juta, terus kita kembalikan 1.500.000. 500 boleh nggak? Boleh. Nggak ada ini kan, transaksi kan, nggak ada transaksi. Tapi kalau itu ternyata ditransaksikan boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Jadi bunga kan? Nah, itu kan menurut kita jadi bunga. Tapi sebenarnya nggak bunga juga, nggak riba sebenarnya. Kenapa nggak ribanya? Itu kan sebenarnya ihsan kita saja sebenarnya kan. Kalau kita kalau kita buatlah, ya nggak usah ditransaksikan. Kalaupun ditransaksikan sebenarnya tetap ihsan juga kita kan begitu kan? Kan begitu. Namun karena salahnya ditransaksi. Kalaupun tidak ditransaksikan tetap kita ngasih kan? Masa orang ihsan sama kita nggak ihsan juga. Al-ihsan bil ihsan kan? Kan begitu harusnya. Nah, cuma karena ditransaksikan nggak enak. Jadinya seolah apa? Riba. Itu sudah dibahas para ulama yang mengenai seperti ini karena urfi dia, karena ini menjadi suatu kebiasaan di suatu tempat, ya nggak udah, kita terima saja gitu. Itu begitu dia. Jadi harusnya kalau memang jujur kita tadi harusnya jadi 2 akad. Jadi akad pinjam, akad minta. Minta. Itu kan harus kan. Namun ya sudahlah. Karena sudah dimaklumi, karena kita nggak mungkin pakai akad seperti itu langsung, ya sudah kita ambil kias tadi. Seperti orang jualan mu'attar tadi ya, jualan
makan goreng nggak harus dulu tanya bayar kan gitu kan. Seharusnya kan tanya dulu kan. Karena nggak taunya gorengnya naik. Kita biasanya goreng berapa? 1.000. Main bat saja nggak taunya naik berapa? Marah sama jual gorengnya. Loh, kok naik? Saya udah makan sampai 10 kali 2.000 kan? Marahnya sama siapa? Masa marah sama tukang gorengnya? Tukang goreng nggak salah, kita yang salah. Kenapa tadi? Kita main ban saja. Harusnya kan tawar dulu. Ini berapa ya goreng sekarang? Kan begitu harusnya. Nah, cuma karena kita sudah urut tadi, sudah biasa tadi, ya sudah. Menu, sudah ada menu di situ. Harga sekian. Ternyata menunya nggak diupdate. Ya kan? Berubah lagi harganya. Yang salah sebenarnya siapa? Yang salah juga si penjual kan, karena nggak ngupdate menu. Padahal untuk harga itu terserah penjual kan. Mau harga berapa terserah dia. Namun etikanya kita harusnya kan bertanya. Tapi karena kita secara urfi tadi, secara kebiasaan tadi, asal nampak barang makan saja. Kan begitu. Kan begitu kan? Dimaklumi nggak itu sebenarnya? Dimaklumi. Tapi kalau kita ingin jujur boleh nggak? Nggak boleh kan harusnya begitu kan? Tapi karena itu sudah menjadi uruf, kebiasaan, ya sudah. Nah begitulah dengan ariyah itu sebenarnya. Jadi ariyah ini asasnya adalah karena memang itu suka sama suka, ridho sama ridho, ya sudah nggak ada masalah. Karena orang, ya selama ini. Kalau pinjam nama itu gimana Ustaz? Pinjam nama? Kadang tuh banyak kan orang itu pakai nama itu. Kata Pak Ustaz saya mau pinjam motor, saya orangnya si A gitu. Oh, atas nama si A, ya. Nah itu jadinya Pak Ustaz sama si A kan kenal lama. Iya. Jual nama. Artinya kita mengatasnamakan orang, artinya kita itu sedang menjadi wakil kan begitu kan? Wakil si C umpamanya. Dan karena si C itu kenal dengan si A, si A mau ngasih kan gitu kan? Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Karena si A kenal dengan si C. Permasalahannya ini adalah si B dengan si C ini kenal nggak? Nah, itu kan bahaya penipuan kan? Penipuan. Maka sebenarnya transaksinya itu adalah si A dengan si C. Tanya dulu sama si C, kenal nggak dengan si B kan gitu. Kenal gitu kan? Nah, bakta itu harus jelas. Di sini kan kalau akad pergi akadnya kan akadnya wakalah pertama. Kemudian si apa? Si B kepada si A akadnya apa? Ariyah, gitu kan? Ya nggak ada masalah, asal akadnya jelas nggak ada masalah sebenarnya. Mengatasnamakan, kalau menjual nama itu nggak boleh, berarti tanpa izin kan? Gitu kan? Mengatasnamakan bisa saja itu ada surat wakalahnya, ya, ada surat ininya kan? Ini saya wakilkan ini kepada si Fulan, si B. Sudah berarti sudah oke, ada tanda tangannya, ada stempel, ada ininya kan barang. Atau kita telepon dulu. Yang jelas akadnya jelas. Orangnya jelas, karena semua antara orang yang berakad ini kan orang yang layak semua ini. Jujur ya kan, nggak boleh berbohong, bebas, tidak terikat gitu kan. Nah, kalau yang meminjamkan itu sudah dapat pinjaman, kita sudah dapat tangga, kita minjam tangga umpamanya kan, dapat tangga. Itu baliknya itu berbatas atau tidak? Antum biasanya kalau pinjam tangga tetangga gitu ya, itu balik itu tangganya itu harus diminta oleh tetangga dulu atau kita balikkan? Kebanyakan gitu ya. Nah, diminta oleh tetangga dulu baru kita balikkan lagi, karena alasannya lupa. Kalau itu akadnya berwaktu kita dosa. Jadi contoh ini. Tolong pinjamkan saya tangga ya. Ya silakan. Tapi 2 hari ya lamanya ya. Ternyata sudah 3 hari. Antum dosa. Tapi kalau dia nggak berwaktu ya nggak masalah. Sampai dia jemput tangganya tuh nggak. Gitu. Masalahnya kalau dia kasih waktu itu nggak boleh. Karena itu sudah diakadkan. Nah itu nggak dosa.
si pemilik nggak dosa mewaktukan itu, karena itu milik dia gitu kan, milik dia. Oke, selesai di sini kan? Berarti kalau tidak berwaktu kita bebas untuk mengembalikan kapan saja. Tapi kalau berwaktu kita dosa kalau kita tidak mengembalikannya, karena itu termasuk berarti melalaikan akad. Tapi Pak Ustaz, kalaulah tangga itu hilang, ini minjam nih, Nah. ceritanya nih, Hilang. hilanglah tangga itu Pak Ustaz. Nah, Apakah kita ganti yang benda yang sama? ya. Kalau benda itu benda nampak, berarti tangga benda nampak ya. Itu bisa dua kemungkinan. Satu, hilangnya sudah dijaga. Itu nggak tanggung jawab dia kita. Tapi kalau hilangnya nggak dijaga, itu kita tanggung jawab, harus ganti. Contoh kalau yang dijaga itu, ini keyakinan kita. Dengan pembuktian tentu kepada si pemilik kan. Karena si pemilik nggak mungkin percaya gitu saja ya nggak. Ini buktinya, saya sudah jaga tanggamu ini. Tapi tetap juga dicolong. Karena bukan tanggamu saja ini colong. Istri tetangga sebelah pun dicolong gitu. Nah, itu kan. Nah, itu kan artinya kan sudah parah itu kan. Nah, ini nggak wajib ganti. Kalau memang kita sudah jaga. Apalagi umpamanya di situ kena banjir lah, hanyut oleh banjir, itu kan artinya sudah kita jaga, tiba-tiba ada musibah, itu nggak ganti. Tapi kalau kita lalai, kita abai, kita taruh sembarang tempat, hilang itu kita ganti, itu ganti. Nah itu harusnya si pemilik tadi harus paham itu ngaji, itu ganti. Jadi itu jelas ya. Jadi kalau kita pinjam kita harus jaga. Kalau nggak kita jaga, kita harus ganti. Sesuai dengan tangga itu tadi. Itu ya. Tapi kalau sifatnya itu sudah kita jaga, atau datang musibah bencana, itu enggak. Sama itu kan. Nah ini pendapat menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, itu tidak wajib sama sekali diganti. Mau hilang, mau apa enggak terserah. Karena dia sudah rela kan. Sudah rela meminjamkan itu. Nah, itu. Jadi kita pakai yang mana? Kalau gampangnya pakai yang Malik saja, Imam Malik ya. Imam Abu Hanifah ya. Nah, tapi enaknya itulah Imam Syafi'i. Kita harus punya inilah, punya rasa. Kita sudah dikasih pinjam gratis, nggak kita jaga, ya harus kita bertanggung jawab harusnya. Itu enaknya gitu kan. Ini pakai inilah ya. Jangan pakai yang itu. Kalau yang pakai itu nanti enak semua barang orang hilang semua. Udah, pokoknya kamu udah ikhlas kan? Nah, kamu udah pinjam saya, kamu udah ikhlas. Ikhlas. Ini nggak boleh. Nah, itu poin yang berikutnya poinnya adalah ketika barang itu sudah dipinjamkan kepada kita, boleh nggak kita pinjamkan ke orang lain? Nah, boleh nggak? Kan gitu kan? Tanpa seizin pemiliknya ini. Kan kata saya sudah pinjamkan ini silakan. Berarti kan sebenarnya barang itu adalah otoritas yang meminjam. Bukan yang si peminjam, yang sedang meminjam gitu kan. Otoritas yang sedang meminjam. Apakah boleh yang sedang meminjam ini meminjamkan lagi kepada orang lain? Maka ikhtilaf para ulama. Sebenarnya boleh. Kenapa boleh? Karena masih otoritas yang pinjam. Dan dalam akad itu kan nggak ada dijelaskan. Kamu saya pinjamkan ini tangga. Saya terima, kata si meminjam. Kan nggak ada dibilangnya kan? Kecuali dibilangnya, ini tangga hanya kamu saya pinjamkan. Nah itu berarti nggak boleh pinjamkan kepada yang lain. Nah ini akad ini perlu. Nah itu kan, akad itu perlu. Jadi jamaah, kita punya barang orang dan ternyata ada kawan juga pengen butuh barang itu. Kita boleh pinjam selagi batas waktu belum ada. Tapi kalau sudah berbatas waktu, jangan coba-coba. Berarti kita melanggar akad. Dan di akad itu pun dijelaskan oleh yang punya bahwasanya tangga ini masih mutlak. Tapi kalau dibilangnya tangga ini jangan kau pinjamkan kepada yang lain, kamu saja, berarti nggak boleh. Nah, itu ya. Jadi itulah pentingnya kan. Ustaz, sama tak seperti ini Ustaz. Kita dikasih kawan pinjam mobil atau motor lah. Ya, motor. Pergi ke Nagoya, kita ada perlu pergi ke Nagoya pinjam motor kawan ini. Ah. Cerita
ceritanya Ah, sampai di tengah jalan adalah bapak minta tolong numpang ah, mau ditaruhkan di simpang jam. ah. Kita bawa lah bapak ini, Ah. kasihan kan? Ya. Tiba-tiba simpang jam disodorlah duit nih. Inilah Pak Oh, ribu Bang. ya, ya. Abang tadi dah menolong saya. Ya, Jadi ya, uang ya. terima kasih. Apakah uang ini kita kembalikan kepada pemilik motor atau kita yang Atau kita untuk kita sendiri. Baik. Berarti kan statusnya sekarang ini adalah ada orang yang kasih kita uang kan begitu kan? kena nolong dia? Ya, karena dia menolong dia. Boleh nggak kita menerima uang itu boleh? Ya, kita menerima uang itu boleh. Namun harus diperhatikan akad tadi. Akad tadi kita hanya memanfaatkan apa? Motor ini. Terus ada yang ngasih uang, berarti itu kan di luar akad. Di luar akad. Nah, karena ini di luar akad, jadi ini kembalinya kepada kita sebenarnya. Kita bersenangkah dengan itu atau ingin berbahagia dengan yang pemilik. Ya, gitu kan. Jadi ini tergantung kita sebenarnya. Tergantung kita. Kalau diambil halal berarti? Ya, halal, nggak masalah. Karena otoritasnya kita diberi kesempatan untuk memakai motor tadi. Kecuali ada di akad. Ini motor yang kamu boleh bonceng istrimu dan kamu saja. Berarti apa yang terjadi? Nggak boleh. Nah, itu dia. Nah, kalau tadi kan akadnya umum. Saya pinjam motor ya, konjol. Silakan. Datang nanti orang numpang sama kita atau kita numpangin orang kayak motor kita tadi, kemudian dibayarnya, kita terima, gak ada masalah. Halal bagi kita menerimanya. Tapi kalau kita ingin bersenang-senang, berbagi dengan si pemilik, silakan. Jadi tengok akad tadi. Kalau akadnya umum, gak masalah. Makanya jemaah kalau yang sudah ngaji, akadnya jelaskan. Kalau ada yang minjam motor sama kita, bilang, ini motor saya pinjamkan sama kamu, yang boleh pakai kamu. Dan kalaupun ada yang numpang, istri kamu. Nah, titik. Aman nggak? Motor selamat ya. Masalah jual beli. Nah, jual beli. Halal nggak jual beli tanpa? Halal nggak jual beli tanpa akad? Oh, baik. Soalnya sudah diberikan kita milik sesuatu apapun di kedai, maka siap. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i nggak halal, hukumnya haram. Akad jual beli tanpa akad ijab, akad itu kan ijab kabul ya. Saya jual ini, saya beli kan gitu. Itu akad itu namanya ijab kabul. Dan sigotnya, dan sigot kepemilikan itu jelas. Ya saya terima. Oke, macam-macam lah. Pokoknya ada akad. Itu kalau menurut Imam Syafi'i nggak halal. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Imam Malik, ya boleh saja. Asal ridho, dan tanda ridho itu kan diam. Ya, nah, itu ridho kan. Itu makanya jemaah, kenapa banyak jual beli sekarang tanpa akad itu makanya apa? Mazhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i kan dalilnya surah An-Nisa ayat 129 itu kan. Bahwasanya jangan kalian memakan harta di antara kalian kecuali dengan apa? Antaradin. Antaradin itu saling ridho itu dengan cara apa? Talafus, ngucapin. Saya terima, saya jual, saya beli. Kan gitu kan. Itu sebenarnya. Namun, nah ini karena kemajuan zaman, teknologi canggih dan segala macam, kita nggak bisa lagi pakai manual-manual gitu kan. Nah, makanya dibolehkan itu namanya jual beli mu'attah namanya kan. Jual beli tanpa disebutkan ijab kabul, tapi orang sudah tahu. Itulah tadi seperti makan goreng tuh, tiba-tiba makan goreng tuh. Nggak tahunya goreng sudah atau makan tiba-tiba menunya kita nggak tahu kalau menu sudah di-update. Nah, itu. Begitu kan? Jadi boleh sebenarnya. Katanya boleh. Kita pakai yang gampang lah. Kalau untuk masalah ini kita ambillah mazhab yang gampang. Karena kalau nggak seperti itu, jual beli online ini banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Jadi makanya alhamdulillah ada mazhab yang kita bisa ittiba dengannya, itu nggak ada masalah. Karena segala sesuatu itu karena kita fikihnya 4-5 mazhab ini, ya silakan saja. Nggak ada masalah. Jadi hukumnya apa, Pak? Boleh.
Dari habis ya? Belum. Ada nih. Jadi akad ariah ini kalau kita nggak tahu duduk perkaranya itu bisa menjadi haram. Maka sebagian kita gitu kan, pinjam dulu punggungmu, nah, gitu kan? Itu akadnya apa itu? Pinjam punggungmu untuk bersandar, itu akadnya apa? Utang piutang kah atau apa? Ariah. Ya. Ariah. Kita memanfaatkan punggung orang untuk itu harus diakadkan. Kadang-kadang kan kita bersandar saja sama punggung orang kan, benar nggak? Itu kalau dalam fikihnya ada kena kita. Kita harus bilang pinjam punggungmu ya. Kalau dibilangnya saya pinjamkan, baru kita bersandar. Kalau enggak sah, kita sudah apa namanya? Sudah apa? Sudah curang. Namun, nah ini kan ada namunnya lagi. Karena urfi, kebiasaan, orang biasanya suka saja kalau orang bersandar dengan punggung kita. Tapi bisa saja orang enggak main sandar saja. Contoh, antum nyandarkan motor di pinggir rumah orang. Boleh enggak? Enggak boleh, harusnya akad dulu. Pinjam ya lahan parkirnya ini, gitu kan? Begitu. Ini kami khawatir juga nih parkir motor mobil di situ tuh. Ada nggak akadnya gitu kan? Tapi karena urfi, itu tadi ya, karena uruf, karena kebiasaan ya sudah dimaklumi. Jadi segala sesuatu itu kalau kita pakai fikih muamalah itu memang harus akad. Itu normalnya begitu. Jangan main ambil saja. Walaupun pada nanti pasti dipinjamkan kan? Pasti apa namanya? Pasti dipinjamkan. Karena kita sudah biasa, karena al-urub itu as-surut masrutan wal ukri ma'rufan gitu kan. Karena urub tadi adat itu menjadi hukum ya sudah enggak ada masalah. Kita ada kawan kita punya kacamata plus, ya kan? Kita nggak bisa baca kecuali nggak nampak kecuali baca plus. Kan main ambil saja pakai. Boleh nggak? Harusnya kan akad dulu kan? Pinjam saya kacamatanya ya. Biasaan kan. Biasaan begitu. Cuma karena sudah dimaklumi ya sudahlah. Sama aja istilah kata bahasa Melayu pinjam semilang. Bismillah ya. Gitu ya. Pinjam tak pulang. Iya. Itu lebih parah lagi. Pinjam tak pulang itu lebih parah lagi. Karena itu menjadi pemilik jadinya. Padahal kalau yang namanya ariah tadi itu miliknya masih si pemilik. Kita hanya mengambil manfaat saja. Tapi nggak pulang-pulang barang itu sudah milik sampai dia yang menjemput barangnya. Nah, gitu kan? Itu kan nggak boleh. Itu etikanya salah. Tapi kalau hibah tadi, itu nggak ada masalah. Kita boleh jual, boleh apa. Ini dah, saya hibahkan tangga itu sama kamu dah, terserah. Itu dah enak. Itu boleh berlama-lama, boleh kita jual tangganya karena sudah jadi hibah. Namun karena kita itu tidak bisa membedakan antara hibah dengan ariah, itu sama semuanya. Iya kan? Ariah itu kita anggap hibah. Padahal ariah, orang pinjamkan tangga sudah kita anggap sebagai apa? Hibah. Hibah itu pemberian yang kita boleh milikinya, semuanya, bendanya kita miliki. Itu harus ditegaskan. Banyak sebenarnya dalam istilah-istilah keseharian ini kita salah kaprah memakai tadi. Gitu kan? Nah, macam-macam ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kalau kita sudah ngaji ini ya pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan lah kita mulai tata. Yang pinjam ya pinjam, hibah ya hibah, hutang ya hutang gitu. Tentukan. Nah, tadi mengenai pengganti jelas ya. Jadi memang kalau walaupun sebenarnya itu barang sudah diikhlaskan oleh yang punya untuk dimiliki, untuk dia mengambil manfaatnya, tapi bukan berarti kita ya seenak dewe saja sampai hilang barang itu kita lengah, nggak boleh sebenarnya. Itu kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau karena bukan kelalaian kita, bukan kelengahan kita hilang, ya itu nggak masalah. Tapi kalau Ustaz masalah pinjam duit itu Ustaz kan? Ya. Mungkin pinjamnya sama juga hutang. Contoh seperti ini, pinjam 100 ribu nanti gaji bayar. Ya. Gaji seminggu lagi. Iya. Ya kan? Ya. Sama juga hutang begitu. Ya, sebenarnya utang itu. Jadi bahasa kalau pinjam itu kan artinya duit itu bendanya
kembali lagi sama orang itu. Kita hanya memanfaat, itu pinjam. Jadi makanya sebenarnya utang. Cuma bahasa kita apa? Pinjam. Pinjam. Ini malah video mas. Hah? Pakai dulu duit. Pakai dulu duit dulu. Akad itu harusnya begitu. Saya utang dulu ya, gitu. Jadi kalau pinjam itu harus balik. Baliknya ya itu tadi, bendanya. Jadi kalau yang namanya pinjam itu bendanya masih milik orang yang punya. Kita hanya mengambil manfaat saja. Jadi kalau hutang ya hutang. Sama seperti tadi kami bilang. Pinjam dulu ya duitmu untuk apa tadi? Untuk hiasan kantong saja. Tiba-tiba dibelanjakan. Hutang ya. Pinjam BPKB-mu gitu kan. Nah berarti kalau pinjam BPKB kan berarti artinya itu kan memang azasnya kan azas manfaat sebenarnya. BPKB-nya kan benda. Nggak ada jadinya. Jadi nggak ada jadinya. Jadi itu yang perlu jelas juga. Nah jadi nggak ada jadinya. Nah jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sifatnya itu benda yang jelas itu ya, maka itu jangan sampai terjadi apa? Akad yang berseberangan. Ya gadai ya gadai ya. Hutang ya hutang kan. Kita sudah pelajari ya, ada kardun, hutang, ada apa namanya? Gadai, rahan, kami sudah kita jelaskan. Ada ijarah, sewa, itu semua akad sudah jelas. Nggak boleh itu dia campur-campur adukkan. Sebenarnya begitu. Namun karena mungkin sebagian kita mencampur baurkannya itu udah karena sudah uruk Ustaz. Nah, urfi kembali kan. Padahal bukan uruk sebenarnya. Karena nggak tahu saja. Nggak tahu atau masa bodoh gitu kan. Bisa masa bodoh. Itu maka resikonya kalau ngaji gitu. Jadi tahu kan. Jadi kalau jadi tahu akhirnya oh ternyata salah yang selama kita lakukan. Jadi yang namanya pinjam itu benda. Yang namanya hutang berarti mengambil manfaat dan nggak boleh riba kan gitu kan. Oke, itu namanya apa? Arya. Dalilnya apa tadi? Surah Al-Ma'un ya. Jadi Al-Ma'un itu adalah termasuk surah yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur orang-orang yang punya barang tak mau pinjamkan. Jadi Al-Ma'un itu asal katanya memang adalah Al-Kidru ya. Priuk, kuali, nah itu asal katanya. Nah itu bisa dianalogikan dengan benda-benda kekinian. Dalil. Ustaz yang ayat Al-Ma'un tadi kan ada orang melalaikan solat kan ada dalam lagi kan? Ya. Itu lalai seperti apa sebenarnya itu? Apakah menunda-nunda sengaja-sengaja? Nantilah. Ya. Masuk waktu lain. Melalaikan sholat di sini yang pertama adalah memang rukunnya. Rukunnya nggak beres, nggak tomak nina, itu termasuk melalaikan. Tapi kalau waktunya masih ada, walaupun di akhir waktu masih ada itu tidak melalaikan sebenarnya. Bukan. Tapi kalau sudah di luar waktu itu salah. Karena sholat itu apa? Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Mauquta, bukan maunya kita. Mauquta. Nah, ini Biasanya dia selalu masbuk terus kemana tuh Ustaz? itu nggak masalah sebenarnya. Itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalahnya artinya bukan termasuk wailun lil musallin. Cuma dia tidak termasuk orang-orang yang apa? Sabiquna bil khairat, orang yang sabik, orang-orang yang tercepat-cepat gitu ya, orang terdepan gitu. Kalau masbuk itu kan artinya didahului, sabik yang mendahului, dia kena didahului terus. Nah itu kan. Nah makanya sebenarnya kalau dari secara fikihnya ya nggak masalah. Dia masih di waktu sholat. Sama seperti waktu maghrib umpama jam berapa? Jam 17.53. Habis jam berapa umpamanya? Jam 18 sekian ya. 18.15, 18.30. Nah kalau sudah mau masuk isya dia sholat maghribnya, boleh nggak? Itu yang namanya wailun ya. Masuk isya. Tapi kalau masih 10 menit menjelang waktu isya mau masuk, masih bisa nggak? Masih bisa. Karena sholat itu paling lamanya orang masbuk itu sholatnya lamanya paling berapa? 5 menit ya. Orang kusuk sholatnya paling lama berapa? Setengah jam. Kalau orang yang pokoknya
lengkaplah syarat-syaratnya, paling lama berapa? Nah, jadi sebelum menjelang Isya kan masih ada waktu. Itu bukan wailun. Bukan wailun. Dengan lalai itu waktunya. Bukan waktunya. Mungkin cara kita Ya, menunda-nunda waktu sudah masuk waktu yang berikutnya, itu namanya wailun. Gitu ya. Mudah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, karena waktu Isya sudah masuk juga ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan maaf dalam penyampaian jika ada salah dan janggal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.